teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Arista dengan nomor NIM 2201071005 dengan nomor urut absen 03. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dengan mata kuliah Akuntansi Syariah dari kelompok 3. Yaitu kami mendapat materi dengan judul RAN atau gadai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi awalnya, yaitu mengenai pengertian dari RAN atau gadai. Nah, apa sih yang dimaksud dengan RAN atau gadai itu? Nah, RAN atau gadai adalah penahanan suatu barang, baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak, milik pihak lain atau debitur oleh suatu pihak, bank atau lembaga pembiayaan lain, dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atau piutang bank kepada debitur tersebut. Nah, sedangkan menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Azhar Bashir, RAN ini merupakan perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syariah sebagai tanggungan uang, yang dimana nantinya ada benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang yang dapat diterima. Tidak hanya itu, RAN atau gadai ini juga diartikan sebagai al-habsu, yang artinya itu menahan. Nah, pemilik barang gadai disebut dengan rahin, sedangkan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut yang disebut dengan murtahin. Sedangkan barang yang digadaikan itu disebut dengan marhun. Tidak hanya pengertian, kita juga akan membahas mengenai skema dari RAN. Nah, skema dari RAN itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan RAN atau gadai kepada pihak bank syariah dengan menyertakan suatu barang yang mana barang itu berjual nilai yang tinggi. Dan yang kedua, setelah melalui proses evaluasi, nantinya akan dilakukan pembiayaan yang nantinya akan direalisasi. Nah, nasabah nanti pasti akan dibebani biaya bank. Yang ketiga, saat pembayaran. Nah, pada saat pembayaran RAN atau gadai yang telah jatuh tempo, nanti bank akan menagih pelunasan itu kepada pihak debitur. Nah, mungkin hanya itu penjelasan mengenai pengertian dari RAN. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke materi yang selanjutnya dengan saya Ilma Novia Ramadhani, NIM 2201072018, nomor urut 12. Nah, teman-teman kan tadi udah denger nih apa itu pengertian RAN dan juga apa sih yang dimaksud dengan RAN. Jadi kita akan masuk ke dasar hukum RAN atau yang kita sebut dengan gadai. Nah, menggadai barang itu hukumnya boleh baik dilakukan dalam kampung atau yang disebut dengan hadlar maupun dalam perjalanan atau disebut dengan safar. Nah, hukum yang disepakati oleh umum merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Begitu juga dalam ijma atau ulama, diantaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Nah, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa RAN boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu ada dan bisa langsung dipegang atau dikuasai, atau istilah bahasa Arabnya adalah al-qabdu. Secara hukum oleh pemerintah, maksudnya karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status almarhum atau menjadi agunan utang. Contohnya itu seperti apabila barang itu berbentuk sebidang tanah, maka dikuasai surat jaminan tanahnya, atau yang digadaikan itu hanya surat jaminan tanahnya, bukan berupa barang yang bisa dipegang tersebut. Nah, ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan atau objek pengadaian. Tadi kan kita bahas dari segi Al-Quran, dan kalau dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah merahinkan baju besinya itu adalah kasus arahin yang pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Saya Mutiara Marzanda, NIM
2201072022 dengan urut absen 15. Di sini saya akan membacakan rukun dan syarat ran atau gadai. Yang pertama, ada akid, orang yang melakukan akad. Dan itu ada meliputi dua aspek. Yang pertama, rahin. Rahin adalah orang yang menggadaikan barangnya. Kemudian yang kedua, murtahin. Murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan atau kreditur. Kemudian rukun yang kedua ada ma'qud alaihi yang artinya yang diakadkan, yakni meliputi dua hal. Yang pertama, marhun. Marhun adalah barang yang digadaikan. Kemudian dain marhun bih, hutang yang karenanya diadakan gadai. Kemudian rukun yang ketiga ada sighat, artinya akad gadai. Menurut Said Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, disyaratkan untuk sahnya akad ran gadai adalah yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, yang keempat bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian atau wakilnya. Kemudian syarat-syarat gadai diantaranya yang pertama rahin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berakal dan balik. Yang kedua ada sigat. Sigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Kemudian ran mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang sebagai halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu dan suatu waktu di masa depan. Kemudian ada marhun bih atau utang. Menyangkut adanya hutang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba. Sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Baik, selanjutnya saya Karina Mardiana dengan nomor NIM 2201072054 dengan nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan ketentuan pelaksanaan ran atau gadai dalam Islam. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ran antara lain yaitu yang pertama yaitu kedudukan barang gadai. Nah, kedudukan barang gadai ini selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan barang gadai. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Nah, hal ini disebabkan oleh status barang gadai tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Nah, apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, agar di dalam perjanjian gadai itu dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Nah, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Nah, selanjutnya yaitu risiko atas kerusakan barang gadai. Nah, ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang disebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Nah, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung risiko sebesar harga barang yang minimum. Nah, perhitungan ini dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilangnya barang gadai tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pemeliharaan barang gadai. Pemeliharaan barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain. Nah, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggung jawab penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Nah, selanjutnya yaitu kategori barang gadai. Jenis barang yang biasanya digadaikan sebagai jaminan oleh
adalah semua barang yang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama syaratnya yaitu benda yang bernilai menurut hukum syara. Nah, yang kedua yaitu benda yang berwujud pada waktu perjanjian terjadi. Nah, yang ketiga yaitu benda yang diserahkan seketika kepada murtahin. Nah, selanjutnya yaitu pembayaran atau pelunasan utang gadai. Nah, apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka rahin dapat dipaksa oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Nah, yang terakhir yaitu prosedur pelelangan gadai. Nah, jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai tersebut, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya. Kenalkan, nama saya Putri Saibulan dari kelas 3A dan 3 akuntansi dengan absen 26 dengan NIM 2201072061. Baiklah, saya akan membacakan manfaat dari RAN. Yang pertama itu menjaga kemungkinan apabila nasabah lalai dalam melunasi atau melunasi fasilitas dalam pembiayaan. Nah, yang kedua itu memberikan keamanan bagi segenap penabung atau pemegang saham, bahwa menjamin keamanannya bahwa deposito atau aset yang dipinjam itu akan dijamin oleh bank. Nah, yang ketiga itu jika RAN diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka barang sudah tentu sangat membantu dalam apabila ada kesulitan dalam pendanaan. Nah, yang kedua itu ada risiko dari RAN. Yang pertama itu risiko tak terbayarnya utang nasabah atau uang prestasi. Yang kedua itu risiko dalam penurunan nilai aset. Sekian manfaat dan risiko dari RAN. Kenalkan, nama saya Sofia Matisa dengan NIM 2201072069 dengan nomor absen 29. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tadi, yaitu tentang perlakuan transaksi pada RAN. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk bagi pihak yang menerima gadai atau mutahin. Yang pertama, pada saat menyerahkan uang pinjaman, yaitu jurnalnya pada sisi debit, yaitu piutang RAT, dan pada sisi kredit kas. Yang kedua, pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan jurnalnya, yaitu pada sisi debit yaitu kas dan sisi kredit pendapatan. Yang ketiga, pada saat mengeluarkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan jurnalnya beban pada kas. Yang keempat, pada saat pelunasan uang pinjaman atau barang gadai yang dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang, yaitu jurnalnya kas pada piutang. Dan selanjutnya, jika pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan, jurnalnya kas pada piutang. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa dalam jumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang, dan biasanya menggunakan jurnal, yaitu kerugian RAT pada pembiayaan RAT. Selanjutnya, ini adalah jurnal bagi pihak yang menggadaikan. Pada saat penyerahan aset tidak di jurnal. Yang pertama ada pada saat menerima uang pinjaman, jurnalnya yaitu kas pada utang RAT. Yang kedua, jurnal untuk bayar utang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, jurnalnya beban pada kas. Dan yang ketiga, jurnal untuk dilakukan pelunasan utang, jurnalnya adalah utang RAT pada kas. Yang keempat, jika pada saat jatuh tempo utang tidak dapat dilunasi sehingga barang gadai dijual, maka jurnalnya adalah kas akumulasi penyusutan, yaitu penyusutan aset dan kerugian apabila rugi, dan di sisi kreditnya yaitu ada aset, dan pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang menggadai, jurnalnya itu utang RAT pada kas. Jika masih ada kekurangan pembayaran untuk utang setelah penjualan barang gadai tersebut, maka
pihak yang menggadaikan masih memiliki saldo utang kepada pihak yang menerima gadai, yaitu jurnalnya tidak ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.